berikutnya. Tidak nggak otomatis gitu capek. Tapi kalau itu tadi video motivasi terkait dengan materi hari ini. Setelah kalian mengamati video motivasi itu, kira-kira siapa yang mau berpendapat untuk ciri berpikir kritis dan tidak akan luas dengan informasi yang didapat, memiliki wawasan luas, selalu penasaran dengan sesuatu hal baru. Oke, berarti berpikir kritis itu memiliki wawasan luas. Kemudian dan wawasannya banyak sekali. Itu berpikir kritis. Jadi mikir dua kali ketika mau melakukan sesuatu. Itu berpikir kritis. Oke. Terima kasih, bagus sekali. Kritis yaitu kemampuan seseorang untuk berpikir rasional. Nantinya kita akan mengambil keputusan secara matang didasari oleh analisis resiko yang akan diterima. Oke, berarti kalau berpikir kritis itu bagaimana sih kita menyikapi, melihat suatu peristiwa atau kejadian, baik kita itu alami sendiri ataupun dialami. Pada kegiatan ini, Bu Dwi tampilkan sebuah foto. Kira-kira siapa yang mau berpendapat terkait dengan foto yang ada di depan? Ayo, silakan. Pernikahan yang dilakukan oleh penyanyi Via Valen itu merupakan contoh hak seseorang warga negara untuk melanjutkan keturunan. Oke, berarti ini adalah sebuah perkawinan yang dilakukan oleh artis Via Valen. Nah, itu termasuk apa kalau perkawinan itu? Perkawinan termasuk apa tadi? Termasuk apa? Hak atau kewajiban? Hak warga negara. Jadi kalian semua juga memiliki hak untuk Menunjukkan seorang kakek yang menyalurkan hak suaranya dalam pemilu dibantu petugas walaupun kondisinya tidak peristiwa apa itu? pemilu. Pemilu. Yang satu, ayo. Hak warga negara. Hak agama nomor 1 berkaitan dengan hak warga negara untuk membentuk keluarga. Gambar nomor 2 ini menceritakan tentang hak warga negara. Iya. Ya, kenapa? Nomor 3 ini menceritakan tentang apa sih, Mbak? Mendapatkan perlakuan khusus dan memperoleh kesempatan saat pemilu demi tegaknya keadilan. Oke, mungkin nomor 1 itu adalah pernikahan yang dilakukan oleh Via Valen selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, juga memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kira-kira siapa yang tahu pasal berapa, Mbak? Ada dalam pasal 28 B bab SA hak asasi manusia dalam UUD RI 1945 yang berbunyi setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Tidak betul? 28 B bab 10A. Oke, tepat sekali, tepuk tangan, bagus ya. Alur tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tadi peserta didik dapat memberikan contohnya. Jadi kalian belajar, oh diatur dalam pasal ini. Maknanya apa? Jadi maknanya tersirat dalam UUD-nya itu seperti apa? Itu nanti kalian bahas selanjutnya. Hak dan kewajiban Hormat pada diri manusia dalam kehidupannya sebagai anggota. Jadi yang diwajibkan Jadi itu bahwa hak warga negara itu suatu ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, itu disebut sebagai Hak warga negara untuk kewajiban warga negara pasal 7, 28, 30 dan 31. Kalau hak warga negara 27 sampai dengan 34. Itu yang perlu. Silakan. Siapa? Berkaitan dengan seorang fakir miskin atau Bertentangan dengan kewajiban warga negara. Ya, gambar nomor 2. Kenapa kok gambar nomor 2, Mbak? karena di sana menunjukkan mahasiswa yang seharusnya belajar di kampus sedang melakukan demo yang menyebabkan kemacetan di jalan. Bertentangan apa enggak? Yang sebelah sana. Sebelah sana. Ya. Kenapa kok bertentangan? Seharusnya apa? Seharusnya dia ini belajar, tetapi dia mencari uang untuk kehidupan sehari-hari. Tapi kalau lihat di sampingnya, salah satu pertentangan kewajiban pemerintah apa? Seharusnya pemerintah apa? Memfasilitasi, tetapi nyatanya tidak. Untuk kelompok anak-anak silakan. Kalian butuh kelompok terlebih dahulu. Oke, sudah duduk. Kelompok mana? Kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertama bisa disampaikan oleh Umi Nadira. Untuk waktu dan tempat Umi Nadira dipersilakan. Pada artikel tersebut terdapat pada pasal 2H ayat 2. Maknanya setiap orang B. Pelaksanaan kewajiban warga negara pada artikel tersebut terdapat pada memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20%. Terima kasih untuk Anissa Yudhati dan untuk Atas dari sudut pandang pihak sekolah. Kondisi nyata saat ini, pada umumnya pemerintah hanya mengoptimalkan pendidikan yang ada di kota dan mengabaikan pendidikan yang berada di daerah terpencil. Sehingga di daerah terpencil menimbulkan masalah dan kurangnya sarana prasarana dalam hal pendidikan. Contohnya, tenaga pengajar yang menumpuk di daerah perkotaan, sedangkan di daerah terpencil minim akan tenaga pengajar. Kelompok kami terkait menyikapi gambar dan artikel dari sudut pandang pihak orang tua, komite, dan siswa. Untuk orang tua, mungkin bisa memberikan sumbangan yang dapat membantu proses belajar mengajar di sekolah dengan membayar SPP dan komite dengan tepat waktu. Serta untuk siswa harus memiliki semangat yang tinggi dan sungguh-sungguh untuk belajar apapun kondisi dan situasi yang terjadi agar kelak bisa meraih mimpi, cita-cita, dan membuat hidup masa depan yang lebih sejahtera serta menjadi sumber daya manusia yang berkualitas juga memiliki prestasi yang cemerlang. Sekian, terima kasih. baik. Terima kasih Saudara Rina Marsya atas penyampaian pendapat dari kelompok 1. Saya akan membuka sesi tanya. Salwa. Kelompok 4. Ya, silakan Salwa pertanyaannya. Apa yang akan terjadi jika hak dan kewajiban warga negara tidak terpenuhi? Ya. Baik, terima kasih. Kita mau dulu, ada lagi yang mau bertanya? Mau bertanya. Anggun, ayo silakan Anggun. Apa makna dari pasal 31 ayat 1 sampai 2 jika dikaitkan dengan proses tersebut dan proses Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Rina Marsya. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak seimbang bisa menimbulkan terjadinya ketidakadilan dan kecemburuan dalam kehidupan. Hal inilah yang jika terus-terusan terjadi bisa menimbulkan perpecahan, permusuhan, dan konflik dalam masyarakat. Pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Umi Nadira. Waktu dan tempat dipersilakan. Makna dari pasal 31 ayat 1 yaitu setiap warga negara berhak mendapat pendidikan sesuai dengan tujuan negara kesatuan Republik Indonesia dalam hal yang keempat, yaitu pemerintah negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan pendidikan bangsa. Tanya apakah masih ada yang kurang jelas atau ada yang ingin bertanya lagi? Tadi dibuka kritik dan saran. Sekarang saya akan membuka sesi kritik dan saran agar kelompok kami bisa meningkatkan penampilan kami di pertemuan berikutnya. Ketika menyampaikan materi, saya ingin menyampaikan saran. Sebaiknya ketika menyampaikan materi diperhatikan juga audionya, jangan terlalu banyak membaca dan artikulasinya atau suaranya agak diperjelas. Silakan ditanggapi semuanya. Terima kasih atas kritik dan sarannya. Untuk menanggapi saran yang pertama dan kedua mungkin agak sama. Kami ucapkan mohon maaf. Pertama, kami ucapkan mohon maaf untuk penyampaian yang kurang jelas. Mungkin di pertemuan berikutnya saya bisa memperbaiki lagi. Dan untuk kritiknya, Sudah kesimpulan. untuk kesimpulan materi pada kelompok kami, kesimpulannya adalah pemerintah dan siswa harus saling bekerja sama demi menunjang kualitas pendidikan di negara Indonesia agar menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan menciptakan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Oke, bagaimana sih perasaan kalian setelah kegiatan presentasi atau menganalisis kasus hari ini? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Bagaimana perasaan kalian setelah aktivitas kegiatan
Orang berpikir kritis sehingga apabila saya tidak tahu menjadi tahu, serta dalam menganalisis kabar terkait dengan hak dan kewajiban warga negara rasanya seperti berburu pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengungkapkan pengalaman yang tidak terlupakan selama belajar hari ini. Oke, berarti menurut kamu tuh baca dan memaknai pasal itu senang ya? Walaupun banyak sekali pasalnya. Oh iya, yaudah. Saya doakan nanti kamu bisa masuk di jurusan hukum. Sekarang handphone kalian buka semua nah. Handphonenya buka semua. Oke, handphonenya buka semua. Bumi sudah share link di sebelah kalian. Ada 3 orang yang nilainya di bawah KKM. Yang tertinggi nilainya itu 96. Adinda, Anggun, kemudian Rama juga ini Widya. Yang nilainya di bawah KKM ada 3 orang, yaitu Siti Nur Aisyah, Rena, sama Septiani. Nah ini ya, mana anaknya? Mana anaknya? Nah, siapa dari kalian yang mau menyimpulkan materi pada pagi hari ini? Ayo. Ya, siapa? Namanya siapa? Harus dan wajib dilakukan oleh penduduk sebuah negara yang diatur menurut hukum atau undang-undang yang berlaku. Contohnya kewajiban warga negara, kewajiban apa? Menaati hukum dan undang-undang. Beberapa teman tadi kemudian akan menyimpulkan hari ini kita belajar terkait dengan hak warga negara dan kewajiban warga negara. Apa sih hak dan kewajiban warga negara itu? Kalau hak warga negara itu sudah jelas diatur dalam sebuah konstitusi namanya UUD NRI 1945. Nah, pada pasal berapa yang memuat tentang hak warga negara tadi? Pasal 27, pasal 28, 29, 30, 31, 32 sampai dengan 34 itu memuat tentang hak warga negara. Tentang praktik kemerdekaan berpendapat warga dalam era keterbukaan. Itu materi selanjutnya. Silakan tugasnya dikumpulkan. Nah, mari kita ucapkan